pada kesempatan hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih dapat Allah memberikan rahmat kita dapat berkumpul belajar bersama di rumah ini. Salawat bagi salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan di sini dinamakan dengan diseminasi, artinya membagikan informasi atas apa yang sudah saya dapat. Nah, di sini pada materi hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, pada modul 1 yang lalu kami sudah belajar tentang budaya positif. Nah, di mana pada budaya positif ini ada 7 poin yang akan kita bahas nantinya, yaitu tentang bagaimana perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, pada pembelajaran dengan paradigma baru, artinya di masa sekarang dengan paradigma baru atau pandangan baru, di situ pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori sekolah modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pada paradigma baru yakni pembelajaran berdiferensiasi, mana kita para seorang pendidik ini dituntut untuk melakukan pembelajaran yang berproses, lebih berpihak kepada peserta didik. Artinya kita seorang guru ini bukan hanya mendidik, bukan hanya mengajar. Kita sebagai pendidik ini kita layaknya menuntun anak-anak kita yang sesuai kodratnya. Seperti yang dinyatakan oleh Kiai Diwantara, bahwa kita pendidik ini mendidik anak-anak sesuai kodrat, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, artinya kodrat alam ini adalah segala sesuatu yang sudah ada yang dibawa oleh anak didik ini, dan nantinya kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, di sini kita dituntut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. 6 dimensi yang pertama yakni beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ke-6 dimensi inilah yang nantinya kita wujudkan, ya harapan kita kepada anak didik kita yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Disiplin positif. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kata disiplin ini bagaimana? Apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu tentang disiplin? Silakan Pak.
Ya, gimana Bu? Disiplin adalah rasa tanggung jawab kita. Menurut saya tanggung jawab itu adalah bentuk rasa tanggung jawab kita terhadap apa yang kita mau laksanakan. Yang lain? Apa yang terbayangkan dengan kata-kata disiplin ini? Ya, tadi katanya kata Bu Susi kalau disiplin ini adalah bentuk rasa tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab. Terus terbayangkan kita kalau disiplin ini adanya hukuman, ya adanya aturan, peraturan, ya seperti itu. Nah di sini kata disiplin ini berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Nah, artinya kata disiplin ini yang sebenarnya itu belajar. Yang kita ketahui selama ini bahwa disiplin itu yang kita ketahui adalah aturan. Nah disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Artinya disiplin ini yang terutama sekali adalah disiplin diri kita. Untuk mewujudkan disiplin diri ini terkait dengan keyakinan kita, nilai-nilai kebajikan universal seperti nilai baik, buruk, salah atau tidak. Ya. Nah, di sini juga disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, artinya yang selama ini kita kalau untuk melakukan disiplin itu bagaimana? Misalnya untuk datang tepat waktu lah di sekolah. Ini terkait dengan diri dulu. Nah, jika mereka terlambat datang ke sekolah, apa yang akan kita lakukan? Sekolah kita punya aturan kan? Kita punya aturan yang sudah kita tetapkan. Saya datangnya jam berapa masuk kelas. Nah, kalau anak-anak terlambat biasanya itu adanya hukuman atau teguran. Nah, sementara arti untuk disiplin positif yang sebenarnya itu adalah menanamkan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita sendiri. Nilai-nilai disiplin ini artinya itu ditumbuhkan dari dalam diri kita atau nilai intrinsik namanya. Nah, kalau disiplin yang sudah kita jalani yang sudah itu disiplin yang adanya seperti ada reward atau penghargaan, hukuman. Nah, itu adanya nilai-nilai dari luar atau tekanan dari luar. Kenapa dia disiplin? Misalnya ingin dihargai, ya atau dia ingin dianggap orang yang disiplin, atau anak-anak itu kadang melakukan disiplin dia ingin dipuji gurunya. Nah, tetapi dari arti kata disiplin positif yang sebenarnya tidak. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, untuk melakukan disiplin positif ini adanya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi perilaku ini yang memotivasi kita untuk disiplin ada 3. Ya, 2 diantaranya adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kita lihat apa itu motivasi dari luar, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, contohnya apa? Misalnya kita berikan tugas lah anak PR, misalnya kan. Bagi siapa yang tidak mengerjakan PR, maka kita akan kalau anak ibu tidak mengerjakan PR nanti besok ibu hukum lari di lapangan atau menulis 1 halaman buku. Nah, jadi untuk melakukan disiplin itu anak-anak ada motivasi apa? Yang motivasi karena dia takut untuk dihukum atau dia menghindari atas ketidaknyamanan. Nah, itu adalah dorongan dari luar. Nah, satu lagi dorongan dari luar itu yaitu
adanya brandingan. Kalau sekarang tidak lagi Pak ya, dilakukan brandingan itu kan. Di situ kita sudah menyediakan hadiah-hadiah bagi anak-anak didik kita yang memang mendapatkan ranking. Nah sebenarnya itu adalah motivasi eksternal. Ya mereka itu ada dampak, lebih banyak dampak tidak baiknya. Karena nanti kita lihat lagi ya bagaimana untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini dampak apa. Nah selanjutnya motivasi internal. Nah inilah dia tujuan dari disiplin positif ini, yaitu adanya motivasi dari dalam untuk menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, misalnya dia katakan saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya contoh pada diri kita lah misalnya, untuk menghargai diri kita sendiri. Motivasi kita sebagai guru. Saya ingin menjadi guru yang betul-betul profesional, guru yang disayangi dan dicintai anak didik, ya guru yang menjadi teladan. Nah apa motivasi kita? Itulah motivasi yang kita munculkan pada diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri, ya dengan tanggung jawab penuh tadi. Nah itulah motivasi internal. Nah itu adalah tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya, nah di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ini yaitu adanya hukuman dan penghargaan. Sama-sama kita lihat hukuman. Apa dampak dari hukuman? Menyakitkan. Baik kalau ada hukuman fisik ya kan? Nah, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid kita memaksa, murid menyembunyikan kesalahan yang karena takut ya, terpaksa mereka berbohong. Nah, murid menjadi rendah diri. Kenapa dia rendah diri? Ya malu karena dihukum tadi kan, rendah diri. Nah, selanjutnya ada disiplin identitas gagal yaitu penghargaan. Itu tidak efektif, merusak hubungan, adanya sifat diri. Terus selanjutnya mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini tadi yang kita bahas ya. Dengan sistem ranking itu ternyata adalah bentuk disiplin yang dengan identitas gagal. Makanya sekarang kita tidak berlakukan lagi. Nah, merampas hak menghargai dirinya itu juga termasuk dalam identitas gagal. Nah, selanjutnya apa konsep disiplin dengan identitas sukses? Yaitu ada dua dia, konsekuensi dan restitusi. Ya, konsekuensi ini dia ada kekuatan jangka pendek, perlu mentoring, berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Selanjutnya restitusi itu yaitu murid dapat bertanggung jawab. Nanti selanjutnya kita bahas apa sih restitusi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, murid menghormati dirinya sendiri dengan orang lain dan orang lain. Artinya nanti ada keyakinan di situ. Adanya teori kontrol, nanti kita juga belajar tentang teori kontrol. Nah, murid juga bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi dalam pendidikan adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti ada tahapan restitusi di sini ya. Nanti ada yang dinamakan dengan studi 3 restitusi. Nah, bagaimana caranya agar ini yang dilakukan adalah lebih baik untuk menyelesaikan konflik yang ada di sekolah. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang pertama, ini ada beberapa, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, anak kita motivasi, kita ajak anak bahwa apa yang dilakukannya itu salah, apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang ada pada dirinya. Nah, ciri-ciri restitusi selanjutnya
dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, fokus pada solusi. Ya, pada permasalahan restitusi ini kita menyelesaikannya fokus pada mencari solusi, bukan kesalahan manapun. Nah, inilah perbedaan, kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Ya, kalau hukuman kan suka-suka punya, hukuman apa? Mau disuruh lari, apa disuruh berdiri di depan satu kaki. Nah, terus bersifat satu arah, artinya hanya dari kita dulu, berupa hukuman fisik maupun psikis. Nah, kalau fisik itu ya yang berkaitan dengan misalnya dengan tubuhnya ya, pukulan atau apa ya, disuruh lari lapangan. Kalau dengan psikis itu mungkin dari kata-kata gurunya yang menjadikan trauma bagi muridnya. Selanjutnya konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, jika nanti yang kalian lakukan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Nah, jadi ada rencana, ada peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, artinya guru memantau. Selanjutnya restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya di sini pada restitusi ini ada kolaborasi antara guru dan murid untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya siswa membuang sampah sembarangan. Nah, kalau pada hukuman itu guru menghukum siswa tersebut untuk berlari mengelilingi lapangan, misalnya. Ya, di sini posisinya guru marah, siswa merasa takut. Itu kalau pada disiplin hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan sampah yang ada di pekarangan sekolah. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, itu ya, misalnya ada yang membuang sampah. Selain kalau dalam hukuman kita suruh keliling lapangan, itu hukuman fisik ya. Nah, selanjutnya kalau konsekuensi, misalnya kalau kamu terlambat, nah kamu bersihin sampah atau petik sampah di halaman sekolah kita. Nah, di situ guru tegas dan siswa juga menghormati aturan. Nah, kalau pada restitusi, guru menanyakan terlebih dahulu keyakinan kelas maupun sekolah dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana kita sama-sama dengan murid kita di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada keterbukaan antara guru dan saling menghormati. Nah, ini dia yang kita bahas, keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah dengar keyakinan kelas sebelumnya? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Selama ini kita buat apa di kelas? Peraturan atau apa? Kesepakatan gitu lah ya. Atau apa lagi yang lain? Nanti biasanya kalau yang zaman-zaman dulu adanya peraturan atau sanksi seperti itu ya. Nah, tapi untuk menanamkan disiplin positif itu, kita membuat keyakinan kelas. Nah, seperti apa sih bentuk keyakinan kelas? Kita lihat di sini. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, contoh keyakinan ini, misalnya kita berkendaraan di jalan, kita diwajibkan menggunakan helm. Nah, kalau kita menganggap menggunakan helm itu dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan itu baik untuk kita atau untuk keselamatan, ya pasti kita dengan senang hati menggunakan helm tersebut.
ya, atau tidak bukan hal yang kita yakini, kita malas mengatakan ya, dengan ada rumah sakit kepala, ngapain nanti polisi itu nggak pakai helm, itu uang aja, ya kan seperti itu kan, uang aja tuh nggak pakai helm kan seperti itu. Padahal kalau kita yakini nilai itu menggunakan helm itu ada nilai keyakinan atau kebajikan yang baik di dalam itu, terutama untuk pada diri kita sendiri. Nah, kita dengan senang hati dan bahkan jika seluruh orang meyakini kalau itu baik, maksudnya untuk menggunakan helm itu tanpa disuruh lagi, ya adanya kesadaran diri. Nah, itulah tadi keyakinan itu. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian tertulis tanpa makna. Nah, saya ajak lagi kembali kita kepada Tuhan kita lah. Ya, kalau kita meyakini itu baik, misalnya kita apa harapan kita kepada Allah? Kita mengharapkan sesuatu dengan berdoa kita yakin. Nah, pastinya kita akan sungguh-sungguh. Contohnya lah, keutamaan tahajud itu. Kalau tahajud itu kan tidak ada doa yang tidak dikabulkan, ya Allah sudah janjikan itu. Jadi kalau kita sadar, kita tahu bahwa itu, pasti kita akan sungguh-sungguh, kita akan tergerak untuk bangun. Padahal sebenarnya untuk bangun tengah malam itu kan berat, ya berat sekali, masih ngantuk lah, ya malas kita, berat untuk melangkah. Tapi karena adanya nilai keyakinan itu tadi, kita yakin dengan tujuan kita yakin akan dikabulkan, nah kita akan mudah, seseorang itu akan mudah tergerak ya untuk melakukan nilai yang memang dia yakini. Begitu juga nanti peraturan atau keyakinan yang masih kita buat bersama diri kita, dan dengan mereka meyakini nilai-nilai tersebut nanti mereka akan mudah menjalankan, mudah melaksanakan keyakinan yang kita buat bersama. Nah, di sini ada pembentukan bagaimana membentuk keyakinan kelas. Ini ada beberapa poinnya. Itu buat keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Artinya bersifat abstrak di sini memang yang tujuan, yang dasarnya. Kita ajak anak-anak dulu. Kita buat kesepakatan kelas dengan membuat keyakinan kelas. Kita ajak mereka. Pertama kita tanamkan nilai-nilai atau apa yang baik yang kita jalankan di kelas kita ini, atau apa-apa yang perlu kita hindari. Nah, kita berupaya untuk pernyataan universal, yang berupa pernyataan universal atau keyakinan-keyakinan baik, terus dibuat dalam pernyataan positif. Artinya kata-kata pada keyakinan kelas ini kita tidak perlu panjang, singkat dia. Misalnya dibuat dalam pernyataan positif. Selama ini terkadang kita buat kalau kesepakatan kelas itu misalnya ini, tidak boleh mengejek agama orang lain, tidak boleh makan di kelas, gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kita membuat keyakinan kelas ini, itu pernyataan yang positif kita munculkan. Dia dengan singkat aja, kata yang singkat. Untuk abstrak tadi, misalnya gini, menghargai orang lain, itu adalah keyakinan kelas, menghargai orang lain. Atau apalagi contoh yang kita yakini di kelas, atau peraturan yang akan kita buat di kelas, keyakinan kelas. Bekerja sama, nah itu adalah kata yang positif ya. Apalagi misalnya, Bu, maaf. Apalagi misalnya, tadi bekerja sama, menghargai orang lain, menghargai guru, ya. Nah, alangkah baiknya nanti pada keyakinan kelas itu kita buat kata-kata yang positif, jangan negatif. Tidak boleh mencoret dinding kelas. Itu negatif apa positif? Negatif. Tapi sebaiknya bagaimana? Ya, menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas ini, jangan banyak kali poinnya. Nanti anak-anak lupa saking banyaknya peraturan atau keyakinan yang harus mereka yakini. Jadi nggak usah banyak. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas atau di sekolah.
Dan nanti ada komunikasi kita dengan murid untuk pembuatan keyakinan kelas sehingga mudah diterapkan. Nah, selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bukan hanya keyakinan kelas, tapi juga nanti harapan kita bersama kita bisa membuat keyakinan sekolah. Apa yang menjadi keyakinan sekolah nanti bisa kita buat poster, bisa kita tempel gitu ya Bapak. Bisa kita buat keyakinan sekolah kita apa. Nah, selanjutnya kita kembali bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi anak-anak kita di kelas itu dengan segala macam tingkah tindak tanduknya itu sebetulnya mereka itu melakukannya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada 5 ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sama-sama kita lihat, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Itu makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu adalah kebutuhan yang utama. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Terkadang ada murid kita yang di dalam kelas itu dia suka buat ulah lah, kita bilang ya, ada aja permasalahan. Nah, kita dengan kita nanti sudah belajar ini Bapak Ibu, di situ kita agar lebih paham. Kira-kira anak-anak itu untuk menghadapi permasalahan yang ada di dalam kelas kita tahu apa ya kebutuhan yang tidak didapatkannya. Contohnya misalnya kebutuhan kasih sayang. Oh, ternyata dia berbuat seperti itu, dia kurang diperhatikan di rumah, kurang kasih sayang. Nah, kita bisa melihat itu nanti. Nah, dengan adanya restitusi nanti, adanya dialog kita dengan murid kita tersebut. Terus ada penguasaan. Kebutuhan penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, itu kebutuhan penguasaan. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terakhir adalah kesenangan, bermain, humor. Nanti dalam kelas kan sering bukan anak, ada yang dia tertawa, lagi kita menjelaskan, lagi dia jalan sana, jalan sini, ada seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya kalau yang sudah kita kan marah gitu ya, anak tidak menghargai kita tegur, kadang terucaplah kata-kata yang firman-firman lah kepada anak kita ya, tanpa kita sadari. Tapi harapan kita bersama dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, kita dapat sebelum kita bertindak atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada murid kita telah dulu apa sih kebutuhan murid kita ini, mengapa dia melakukan seperti itu ya, anak seperti apa dia, kenapa dia di kelas itu, kenapa dia suka di kelas, suka ganggu, suka cokek kawannya. Nah, ini ternyata ada salah satu kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Nah, di sini coba kita sama lihat video tentang kebutuhan dasar manusia. Membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
lainnya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga
tetangga, dari kelas, dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis
dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kita tadi telah sama-sama dengarkan ya bagaimana kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Nah, setelah menonton video tadi, harapan kita bersama semoga kita menjadi guru yang lebih peka, ya, lebih peka terhadap apa sih kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Kenapa dia bisa seperti itu? Jangankan anak, kita sebagai orang dewasa saja, jika ada kebutuhan yang kita tidak terpenuhi, maka lihatlah pada diri kita sendiri, maka akan seperti apa kita? Ya, begitu juga dengan anak kita di rumah. Berikutnya, nanti ada dua video lagi ya yang akan kita lihat bersama. Jadi jangan bosan-bosan untuk menonton videonya. Nah, videonya bagus, video inspiratif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai pengajar. Nah, kita bisa melihat atau berkaca pada diri kita sendiri, kira-kira saya tipe guru yang seperti apa, ya, kontrol guru yang seperti apa saya. Nah, ini ada video lagi yang kita tonton, yaitu tentang sinarem, ya, yang terlambat hari 20 menit. Nah, di situ pada video ini nanti akan memaparkan bagaimana bentuk kelima posisi kontrol guru ini. Kita nonton video lagi ya, coba ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2.
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah
adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik. Nah, kira-kira pada 5 posisi kontrol itu, manakah posisi kontrol guru yang sering kita lakukan? Mungkin hampir semua kita pernah lakukan ya. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, harapan kita bersama ya lengkap dengan kasus Naren tadi ya. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai apa tadi, pemantau, nah yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah pada restitusi nanti itu yang diutamakan atau diinginkan adalah posisi kontrol sebagai manajer, itu yang disarankan ya. Selanjutnya, dengan telah melihat kelima posisi kontrol tadi, ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, di sini posisi kontrol apakah saya bicara sekali dengan kamu? Kira-kira itu jika guru mengatakan seperti itu, posisi kontrol guru yang bagaimana? Apa Ibu? Iya, benar sekali Pak. Kita setuju ya, silakan ya, bahwa di sini adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita pernah nggak? Pernah tidak berkata seperti itu pada siswa kita yang bermasalah atau melanggar aturan? Pernah ya? Nah lagi di sini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apakah kamu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, dari posisi kontrol kan? Apakah di sini penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau kelas, atau sebagai manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini guru sebagai membuat merasa bersalah ya. Ya kan? Selanjutnya, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kontrol seperti apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, benar sekali Bu Rizka. Di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, setelah kita menanyakan keyakinan apa yang diyakinnya, selanjutnya kita menanyakan. Karena di situ pada posisi manajer itu kita mencari solusi. Ya. Nah, ada yang terakhir. Ada 2 ya. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai apa? Yang
ketiga ya, sebagai teman yang menghina, dia benar sekali. Ya ayolah lakukan demi Bapak atau lakukan demi Ibu. Itu adalah posisi kontrol dulu sebagai teman. Nah di sini tapi dampak tidak baiknya itu anak tersebut hanya patuh kepada kita saja, kepada guru tersebut saja, tidak kepada guru yang lain. Ada lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu posisi kontrol guru Bapak. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Guru sebagai penghukumkah, membuat merasa bersalahkah, antara dua ini ya. Sebagai dia menghukum, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tidak ada ancaman di sini ya kan? Nah yang terakhir, poin terakhir kita masuklah kepada segitiga restitusi. Ini ada video ya, video lagi. Jangan bosan-bosan. Ya Bang Yogino, sudah bosan untuk video Pak? Mas, masih semangat ya Pak? Biar semangat, tepuk tangan lah kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang keras kalau tepuk tangannya. Nah, di sini pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita nonton lagi ya. Ini video yang terakhir. Bagaimana penerapan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah?
Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengetahui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan
bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah digeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik, itulah tadi bentuk segitiga restitusi yang dapat sama-sama kita lihat ya. Nah, secara sebelum kita tahu apa itu segitiga restitusi, pasti kita semua pernah melakukan. Ya, gitu ya Pak ya. Pasti kita pernah melakukannya, karena kita tidak tahu itu apa. Setelah belajar segitiga restitusi ini, oh saya pernah melakukan ini. Nah, untuk segitiga restitusi ini dia berlaku atas persoalan atau permasalahan yang ada di sekolah. Nah, untuk permasalahan yang dengan kasus yang berat, ya, dengan adanya visi atau apa, itu mungkin segitiga restitusi ini tidak bisa kita terapkan ya, karena di situ perlu adanya intervensi kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, makanya dengan segitiga restitusi ini pada posisi manajer, kontrol guru sebagai manajer, nah itulah perlunya kita membuat keyakinan di kelas. Nanti kita sama-sama belajar, ya, sama-sama kita komunikasikan bagaimana membuat keyakinan di kelas kita masing-masing. Tidak banyak lagi ya, ada 4 slide lagi Bapak Ibu. Tadi ya, tahapan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Di sini ada kata-kata yang dikeluarkan seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, pada tahapan ini kita jangan langsung menanyakan pokok permasalahannya. Mengapa dia lakukan itu? Mengapa Anda berbuat seperti ini? Tapi kita
validasi tindakan yang salah. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan dengan hidup ini. Seperti video yang kita tonton tadi ya. Yang terakhir baru setelah kita validasi tindakan yang salah, si anak baru kita tanyakan keyakinan pada dirinya atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini sudah di ujung ya Bapak Ibu. Semoga apa yang telah sama-sama tadi kita simak, mulai dari paradigma belajar sekarang, terus adanya disiplin positif, terus keyakinan kelas, motivasi apa yang ada pada anak, apa anak tersebut melakukan itu, pasti ada motivasi, pasti ada kebutuhan ya. Nah, kita sama-sama tahu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang jikalau salah satunya tidak terpenuhi atau bahkan 4 atau hampir semua tidak dipenuhi, maka pastinya anak atau seseorang itu akan bertindak melenceng. Bukan hanya anak di sekolah, kita sebagai orang dewasa, jika ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, pastilah. Nah, terus yang terakhir tadi ada segitiga institusi juga ya, supaya nanti ke depannya kita setelah melihat video tadi dapat menerapkan segitiga institusi ini dari masalah-masalah yang ada pada anak didik kita, persoalan-persoalan yang ada di dalam kelas kita. Nah, terakhir sebagai penutup dari saya, ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga kita semua dapat menjadi seorang pendidik yang memang diharapkan, yang memang dicita-citakan, yang menjadi cita-cita oleh Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Mungkin hanya sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penutup yang terakhir mungkin bisa izin Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada penguatan buat kita semua. Untuk Bapak kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan kita berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Jumpa Mariani yang pada kesempatan ini dalam program beliau untuk menjalankan proses pendidikan calon guru penggerak pada angkatan 11 ini ternyata yang punya program ini Jumpa, tapi ternyata membawa dampak yang sangat baik untuk kita semua. Jadi yang bekerja secara langsung Jumpa sendiri, tetapi alhamdulillah kita yang lain dan semuanya mendapat manfaat. Salah satunya seperti ini. Ini disampaikan hal-hal yang baru kita ketahui dari perkembangan tentang pendidikan, khususnya tentang IKM ini, tentang implementasi kurikulum merdeka. Dan kenapa salah satunya ada program penggerak ini, namanya penggerak ini menjadi motor atau menjadi pendorong bagi guru yang lain. Ya, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada satu. Semoga ini bisa menjadi pendorong, menjadi motor untuk pergerakan yang kita semua, yang intinya nanti akan memperbaiki kita sebagai guru di sekolah ini, di SD Negeri Atas ini, yang efeknya jelas. Kalau gurunya sudah baik, gurunya yang mumpuni,
itu dampaknya jelas akan meningkatkan kualitas anak didik. Jelas sekali sana. Jadi dari sekian paparan dari awal sampai akhir ini, yang perlu saya garis bawahi tentang keyakinan. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, apapun itu, khususnya karena kita menjalankan pendidikan di sekolah ini, kita mesti punya keyakinan yang tinggi. Yang pertama, kita mesti yakin pada diri sendiri. Kita mesti memiliki keyakinan pada diri sendiri. Yakin kita bisa, yakin kita bisa menjadi contoh, yakin kita menjadi baik. Harus, kalau kita sendiri masih belum yakin, maka kita juga akan sulit menciptakan keyakinan yang lain, seperti keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Maka keyakinan sekolah itu akan bangkit ketika unsur-unsur yang ada di dalam ini, kita ini setiap individu yang ada di sekolah ini sama-sama memiliki keyakinan. Jadi itu yang saya garis bawahi. Jadi untuk melangkah ke depan, ayo sama-sama kita tingkatkan keyakinan diri. Kalau kita merasa belum yakin, maka kita harus memenuhi kekurangan yang ada pada diri kita supaya kita menjadi yakin. Itu. Dan selanjutnya semoga ini pesan kepada Ibu Jumpa ini dan juga yang lain. Kita di dalam pendidikan ini kita mengibaratkan diri harus seperti matahari. Matahari itu tidak pernah lelah bersinar, dan matahari itu tidak pernah memilih siapa yang harus disinari. Sehingga matahari itu akan terus-menerus kita menyampaikan kehangatannya itu ke bumi ini. Begitu kita jadi seorang guru, maka kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh putus asa. Kita harus secara terus-menerus menyampaikan kebaikan-kebaikan ini kepada lingkungan kita, yang terutama kepada anak-anak didik kita. Yang akhirnya kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang guru. Fitrah kita seorang guru itu kita sebagai pendidik. Guru sekolah dasar, fitrah kita itu pendidik, bukan pengajar. Kita pendidik. Ingat itu, sekali lagi saya ulangi, kita sebagai guru sekolah dasar itu kita sebagai pendidik, bukan pengajar. Mungkin ini yang saya sampaikan. Semoga ini ke depan akan terus membawa kebangkitan step by step yang efeknya akan membawa